Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Guru SMP Negeri 9 Manado dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat. Nah, ini adalah materi kita kali ini, yaitu materi IPA kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Bersama Sarita Banteng SPD. Adik-adik sudah semakin dekat di hati kan? Pelajaran IPA itu menyenangkan bukan? Nah, sekarang Ibu akan menambahkan kembali materi selanjutnya yang akan menambah pundi-pundi ilmu pengetahuan kita untuk kelak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita siapkan diri baik-baik untuk menerima pelajaran hari ini. Semoga semuanya apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah semangat dan kemajuan pada diri kita. Yuk, kita buka dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kemudahan serta mengarahkan selalu langkah kaki kita dan pikiran kita pada jalan yang benar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Amin. Nah, terima kasih, kita sudah buka dengan doa dan sekarang kita akan lanjut dengan materi. Ya. Nah, tadi kita sudah buka dengan doa dan sekarang kita akan mencari tahu apa sih tujuan kita mempelajari tekanan pada zat padat, bukan tekanan batin ya, tapi yang kita pelajari di sini adalah tekanan pada zat padat. Ini berikut tujuan yang hendak kita capai. Pertama itu menjelaskan pengertian tekanan zat melalui gambar. Dan ketiga, menjelaskan alasan mengapa kalau kita lihat setiap orang membangun rumah baru selalu pondasinya yang lebih dulu dibuat dan bagian bawah dari pondasi itu lebih lebar daripada semakin ke atas. Oke, jelaskan ya. Nanti di akhir pelajaran kali ini. Jadi makanya ikuti baik-baik supaya bisa mencapai dua tujuan yang hendak kita capai pada hari ini. Yuk kita pelajari. Siapa yang pernah menggantungkan jam dinding atau menggantungkan bingkai foto? Pasti semua di rumah ada jam dinding, ada bingkai foto, foto-foto kenangan yang sangat bermakna. Biasanya kita cari figuranya, kemudian kita gantungkan bingkai atau figura itu di kamar atau di ruang tamu atau di ruang keluarga sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau pernah, kamu tahu tidak kenapa paku yang menahan bingkai fotomu bisa menancap dan menembus pada tembok yang tebal di rumahmu? Ada yang tahu? Nah, sekarang hal itu dikarenakan adanya tekanan pada paku yang menyebabkan paku itu tertanam di dalam dinding rumah kita. Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi jumlah gaya yang kita berikan pada benda dan berikan pada benda dengan luas
permukaan benda. Itu pengertian dari tekanan. Nah, jadi ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kamu berikan pada paku cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan akan besar pula. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding menjadi berlubang dan mengakibatkan paku tertancap di dalam dinding. Ada pertanyaan menarik ini ya. Nah, coba pikirkan jika bagian paku yang dipukul adalah bagian yang runcing atau bagian paku yang kita mau tanam ke dinding adalah bagian yang bagian yang runcing dari paku, berarti kan yang menempel di dinding itu adalah bagian pelatnya. Nah, kira-kira atau menurutmu apa yang akan terjadi jika dipukul adalah bagian yang runcing tadi, dan apakah bagian datar pada paku dapat menembus tembok? Iya, bagus sekali adik-adik bisa memikirkannya. Nah, sekarang ya, yang pasti susah untuk menembus dinding bagian dari paku yang pelat. Karena apa? Bagian yang akan kita gunakan untuk menembus dinding adalah bagian yang lebih lebar atau lebih pelat dari bagian yang runcing dari paku. Nah, itulah mengapa pabrik paku selalu membuatkan ujung paku yang hendak kita tancapkan ke kayu, bulu, ataupun dinding selalu dibuat lebih runcing daripada bagian belakangnya. Ya, sudah jelas? Nah, yuk lanjut lagi. Baik, kamu bakal kesulitan untuk mendorong bagian datar paku agar paku tersebut bisa menembus tembok. Percaya, mau sekuat apapun kamu memukulnya, temboknya akan sulit untuk berlubang. Hal itu karena terkadang yang diberikan karena tekanan yang diberikan pada bagian runcing paku lebih besar dibandingkan tekanan pada bagian datar yang menempel pada tembok. Lalu, kenapa ya? Hal ini karena terdapat tekanan zat padat pada paku tersebut. Seperti yang kita tahu, bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang kecil. Jadi sekali lagi, seperti yang kita tahu, bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan lebih besar, ya, lebih lebar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang runcing. Ujung paku yang runcing kan permukaannya sempit tuh, kecil. Makanya dia kalau kita pukul paku bagian pelatnya, kita arahkan bagian yang runcing dari paku ke dinding, maka pakunya akan lebih cepat tertanam di dalam dinding. Nah, ketika area mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar. Dan ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Jadi semakin lebar permukaan yang hendak kita tancapkan ke dinding, semakin besar gaya yang harus kita berikan agar bagian pelat paku itu dapat tertanam di dalam dinding. Ini maksudnya ya, ketika area mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar. Dan ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Berarti dia berbanding terbalik atau berbalik. Apa kan?
Kalau besar permukaannya sulit menancap. Kalau kecil permukaan paku mudah untuk ditancapkan ke dinding. Ya, jelas tuh? Lanjut lagi. Maka menggunakan paku untuk melubangi dinding dengan ujung yang runcing jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan bagian datarnya. Hal ini dikarenakan luas permukaan bagian runcing, bagian paku yang runcing tadi, lebih kecil daripada bagian belakang paku atau bagian datarnya. Sehingga tekanan yang diberikan terhadap tembok akan lebih besar. Kita butuh usaha besar untuk menancapkan permukaan paku yang flat. Ya, ingat baik-baik itu. Jangan salah menancapkan paku di dinding. Lanjut. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita uji coba dengan benda yang ada di sekitar kita. Ya, siapkan alat tulis yaitu ballpoint atau pensil adik-adik ya. Kita akan uji, kita akan coba ke tangan kita masing-masing dengan gaya yang sama ya. Nah, perhatikan sekarang sudah pegang pensilnya atau ballpoint. Nah, coba kalian tekan ke telapak tangan Anda bagian dari ballpoint yang runcing. Nah, udah? Sekarang bagaimana rasanya? Ya, iya, betul. Setelah itu, kalian seperti tadi kita tekan bagian yang runcingnya, sekarang kita putar balik. Nah, bagian yang pelat atau bagian yang tidak runcing, kita tekan ke tangan kita dengan tekanan atau gaya yang sama. Udah? Nah, sekarang bandingkan rasa sakit akibat tekanan bagian yang runcing dan bagian yang tumpul. Mana yang lebih sakit? Ayo. Nah, berarti yang lebih sakit adalah bagian dari ballpoint atau pensil yang diruncingkan. Nah, sekarang lanjut lagi. Tentu rasa sakit yang terasa lebih besar terjadi pada tekanan yang dihasilkan oleh bagian yang runcing, bagian permukaan ballpoint atau pensil yang runcing. Jadi jangan pandang enteng. Semakin runcing bendanya, semakin cepat menancap ke dinding karena permukaan yang akan kita tancap itu kecil sehingga untuk mengetuk dia sampai tertanam itu paku di dinding tidak butuh tenaga ekstra. Nah, apalagi bulan puasa seperti ini, pasti tenaga Anda berkurang. Nah, jaga puasamu, jangan sampai batal di tengah jalan. Yuk, lanjut lagi. Tentu rasa sakit yang terasa tadi adalah lebih besar terjadi pada tekanan yang dirasakan oleh bagian yang runcing daripada bagian yang tumpul, bukan? Nah, ya. Semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi, ada perbandingan terbalik antara tekanan dan luas. Tekanan besar, luasnya kecil. Sebaliknya, luasnya besar akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Ya, jelas? Jadi, ada perbandingan terbalik antara tekanan dan luas penampang. Nah, ketika kamu menambah gaya pada kedua ujung ballpoint, kamu akan merasakan tekanan yang semakin besar dari kedua ujung ballpoint, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja atau yang diberikan, maka semakin besar pula tekanannya.
Jadi ada perbandingan lurus antara gaya dan tekanan. Dan berbanding terbalik antara gaya dan luas permukaan. Sudah paham? Sudah jelas toh penjelasan kita kali ini? Nah, sekarang kita akan perhatikan rumus daripada tekanan. Nah, di mana ini rumusnya? P atau power ini huruf besar ya, sama dengan gaya atau F dibagi dengan luas bidang paku. Bukan luas dinding, tapi luas permukaan paku yang akan kita tancapkan ke dinding. Nah, dengan keterangan dari rumus ini, huruf P sama dengan tekanan yang satuannya Newton meter persegi atau sama dengan Pascal. Nah, masih ingat tuh Bapak Pascal? Nah, dengan P ini adalah tekanan dalam satuan Newton per meter bujur sangkar atau sama juga dengan PA, menghormati penemunya kan. Ya, F ini adalah gaya atau friction. Nanti akan adik-adik pelajari lebih mendalam di SMA. Berikut luas bidang penampang. Nah, di sini juga wali kelasnya harus mencari apa sih yang buat. Nah, jelas? Kesimpulan, semakin kecil luas permukaan tempat gaya bekerja, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan gaya tersebut. Jadi ada perbandingan terbalik antara tekanan dan luas permukaan. Semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar tekanannya. Jadi ada perbandingan lurus antara gaya dan tekanan. Gayanya besar, tekanannya besar. Jelas? Dan salah paham lagi ya. Uji kompetensi. Sekarang kita akan menguji adik-adik ini memahami penjelasan saya atau tidak. Nomor 1. Ini perhatikan gambarnya. Ini ya. Ini diisi. Ini bentuk tabung yang lebih besar tadi. Nah, bagian dari keempat gambar ini, mana kira-kira menurut pikiranmu mana yang lebih tertancap kuat di atau memiliki gaya terbesar di lantai ini? Jelas? Nah, tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor mana? Nah, dan yang nomor 2, jelaskan mengapa setiap orang membuat fondasi rumah selalu membuat bagian bawah atau dasar dari fondasi dibuatnya lebih tebal daripada bagian atas. Udah? Sekarang kita lanjut berikut. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa membuka wawasan berpikir kita agar kita tidak ketinggalan ilmu dengan yang lain. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe agar ilmu berikutnya yang akan saya bagikan tetap berlanjut di channel Anda. Jelas? Nah, akhir kata, kita tutup pelajaran kali ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sekali lagi terima kasih atas atensi atau perhatian adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan jaga diri agar tidak terkena atau terserang virus corona. Jaga imun ya. Jangan
seharian tidur terus, kemudian kesehatan tidak diperhatikan. Oke? Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya bagi Anda yang belum mengklik subscribe. Bahkan kalau boleh dengan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.